Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Senin 11 September 2023, saya Pendeta Daniel Selan bersama istri saya Ibu Eliska secara bergantian mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah kita awali renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebelum kami beraktivitas, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 6 dengan tema tanggung jawab penjaga. Yehezkiel 33 ayat 6 demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah tugas gembala yang saudara kenal? Mengapa Allah meminta pertanggungan jawab kepada seorang gembala? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah gembala diartikan sebagai penjaga atau pemiara makhluk hidup. Selain itu juga dapat diartikan sebagai penjaga keselamatan orang banyak. Dalam bahasa Inggris, kata shepherd, gembala, berakar dari kata shepherd atau domba. Penjaga yang melihat datangnya kebinasaan dan tidak memperingati bangsa itu akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka. Demikian pula di dalam kerajaan Allah, seorang gembala, seorang nabi atau seorang pengkhotbah yang tidak memperingatkan jemaat yang suam-suam kuku dan tetap tegar tengkuk akan menerima penghukuman, akan dimintai pertanggungjawaban atas darah mereka. Sesungguhnya semua orang percaya bertanggung jawab untuk bersaksi kepada orang yang terhilang dan membantu menggenapi tugas misioner yang diberikan kepada gereja oleh Yesus. Tugas itu terdapat dalam Matius 28 ayat 19 untuk membawa jiwa kepada Yesus Kristus menjadi tujuan hidup setiap orang percaya, bukan hanya para pendeta dan para penginjil, melainkan menjadi tugas semua orang percaya. Tugas membawa jiwa harus menjadi kesadaran dalam diri setiap orang. Mengapa? Karena kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26 dalam terjemahan versi Inggris NIV, ayat ini berbunyi bahwa aku tidak bersalah atas darah semua orang. Kata darah pada umumnya dipakai untuk menunjuk kepada pertumpahan darah, yaitu kejahatan membunuh orang.
Maksudnya ialah jikalau seorang mati secara rohani dan hilang selama-lamanya, yang salah bukan orang itu, namun Tuhan menuntut pertanggungjawaban itu dari kita. Jikalau para pemilik jemaat tidak mau bertanggung jawab atas kebinasaan orang-orang di bawah pelayanan mereka, maka akan binasa mereka. Itulah sebabnya seluruh kebenaran Allah harus diberitahukan kepada mereka supaya mereka beroleh keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjaga tugas dan panggilan Allah yang dipercayakan kepada kita dengan tekun dan setia. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita beraktivitas dengan tidak lupa membagikan firman Tuhan ini kepada sesama kita melalui kelompok-kelompok sel, melalui kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, diskusi-diskusi di berbagai tempat pekerjaan kita masing-masing, baik di kantor, sekolah, dan dimanapun Tuhan mengizinkan kita untuk membagikan firman Tuhan kepada semua orang. Mari kita menutup renungan kita dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Yeskiel pasal 33 ayat 6, yaitu dengan tema tugas sebagai penjaga. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan pekerjaan sebagai penjaga kepada kami masing-masing, dan mohon Tuhan menolong kami agar kami sanggup untuk melakukannya, karena tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami adalah tugas yang tidak mudah. Karena itu kami mohon Tuhan menolong sehingga kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.